Halo, perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Simorangkir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu fungsi nonlinier, diferensial, dan penerapannya. Ada 4 pokok yang akan dibahas, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan pembahasan. Yang kedua adalah landasan teori terkait pengertian, fungsi, dan rumus. Dan yang ketiga studi kasus dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Masuk ke bagian yang pertama, pendahuluan. Mengapa mempelajari fungsi nonlinier dan diferensial penting? Karena dalam analisis bisnis, fungsi nonlinier dan diferensial dapat membantu memprediksi variabel ekonomi, mengoptimalkan keputusan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan dengan berkembangnya teknologi, model matematika ini semakin banyak digunakan dalam analisis big data, kecerdasan buatan, dan strategi bisnis. Penerapannya sendiri mencakup berbagai bidang seperti keuangan, perencanaan produksi, dan analisis risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Pada pemaparan materi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memahami konsep fungsi nonlinier dan diferensial serta karakteristiknya, serta untuk menganalisis penerapan fungsi nonlinier dan diferensial dalam kegiatan bisnis. Bagian yang kedua adalah landasan teori. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang tidak membentuk garis lurus pada grafiknya. Fungsi ini memiliki variabel yang berpangkat lebih dari satu atau melibatkan operasi eksponensial dalam logaritma. Fungsi ini sering muncul dalam berbagai permasalahan bisnis seperti analisis investasi, proyeksi keuangan, dan perhitungan efisiensi produksi. Ada 3 jenis fungsi nonlinier. Yang pertama fungsi kuadrat yang dinotasikan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua fungsi eksponensial dinotasikan fx sama dengan ae pangkat bx. Dan yang ketiga fungsi logaritma dinotasikan fx sama dengan a log b kali x. Selanjutnya, diferensial. Diferensial merupakan bagian dari kalkulus yang mempelajari perubahan kecil nilai suatu fungsi terhadap perubahan kecil pada variabel bebasnya. Penerapan diferensial dalam bisnis dapat meliputi yang pertama, mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi laba atau biaya, atau kita kenal dengan titik ekstrim. Yang kedua, untuk mengetahui elastisitas permintaan dengan menggunakan turunan pertama, atau untuk mengetahui bagaimana perubahan, contohnya perubahan suatu harga produk mempengaruhi permintaan produk tersebut. Dan yang ketiga, untuk menentukan kapasitas produksi yang optimal guna memaksimalkan keuntungan. Lalu, apa perbedaan turunan dan diferensial? Memang keduanya memiliki keterkaitan yang erat, namun memiliki makna yang berbeda. Turunan digunakan untuk mengukur laju perubahan, sedangkan diferensial digunakan untuk memperkirakan perubahan kecil dalam suatu fungsi. Masuk ke rumus turunan dan diferensial. Turunan dari fungsi kuadrat dinotasikan dengan f aksen x sama dengan 2ax plus b. Yang kedua, turunan fungsi eksponensial dinotasikan dengan f aksen x sama dengan a kali b e pangkat bx. Dan turunan fungsi logaritma dinotasikan dengan f aksen x sama dengan a per x dan b. Turunan dari fungsi fx adalah dibaca dengan f aksen x. Nah, diferensial dinotasikan sebagai dy. Nah, kita ketahui bersama biasanya fungsi fx dinotasikan atau digambar pada sumbu y ya. Jadi y di sini dapat diganti dengan fx. Jadi notasi dy sama dengan notasi dfx. Nah, secara matematis diferensial dari y sendiri atau diferensial dari fungsi fx
dinyatakan dengan dy sama dengan, dy adalah diferensial dari y ya, sama dengan f aksen x kali dx, di mana dx adalah perubahan kecil dalam x dan dy adalah perubahan kecil yang diperkirakan dalam y sebagai akibat dari perubahan kecil dalam x itu. Yang ketiga, kita masuk ke studi kasus dan pembahasan. Akan ada dua studi kasus yang akan dibahas. Studi kasus yang pertama adalah analisis keuntungan yang optimal. Seperti kita ketahui, salah satu manfaat dari diferensial adalah untuk mencari titik ekstrim atau untuk mencari titik maksimum dari suatu fungsi. Nah, pada suatu perusahaan, kita langsung masuk ke soal ya. Pada suatu perusahaan diketahui fungsi laba perusahaannya adalah Tx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 40x min 150. Nah, untuk menentukan jumlah produksi yang memberikan laba maksimum, diperlukan untuk mencari turunan pertama dari fungsi laba tersebut. Nah, turunan pertama dari fungsi laba tersebut adalah P aksen X sama dengan min 40X ditambah 40. Lalu, setelah menemukan turunan pertama, kita perlu mencari titik ekstrim, yaitu titik maksimum dan minimum dari fungsi laba tersebut. Untuk mencari titik ekstrim, fungsi turunan pertama harus dipersamakan dengan 0, sehingga fungsi turunan pertama menjadi min 40x ditambah 40 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan 4x sama dengan 40. Sehingga diketahui x sama dengan 10. Dengan demikian, diketahui laba maksimum dicapai saat perusahaan memproduksi 10 unit barang. Nah, untuk menggambarnya dalam grafik, kita dapat menggunakan percobaan dengan memasukkan nilai X atau nilai unit ke dalam fungsi laba. Kita coba dengan memasukkan jumlah unit dari 0 sampai 20. Dan masing-masing angka di kolom X kita masukkan ke fungsi laba. Fungsi labanya adalah yang pertama, yang belum diturunkan, yaitu min 2x kuadrat ditambah 40x min 150. Setelah kita memasukkan nilai pada kolom X ke dalam fungsi laba tersebut, diketahui nilai pada kolom Y, yaitu minus 150, minus 112, hingga minus 150 lagi di kolom X yang 20. Lalu, masing-masing nilai E dan X dan Y ini kita masukkan ke dalam grafik, titik-titik grafik, sehingga akan membentuk grafik parabola seperti ini, seperti pada gambar, dengan titik maksimum X pada titik X50. Kita masuk ke studi kasus dan pembahasan yang kedua, yaitu terkait prediksi permintaan pasar. Diketahui fungsi permintaan suatu perusahaan dinotasikan dengan DP sama dengan 500 min 3P kuadrat. Dan diketahui juga terjadi kenaikan harga yang awalnya 5 menjadi 5,1. Nah, fungsi permintaan ini kembali kita turunkan menjadi D aksen P sama dengan min 6P. Yang pertama kita lakukan adalah mensubstitusi harga yang pertama, itu sebelum kenaikan, yaitu 5. Kita masukkan ke dalam notasi yang turunan pertama, sehingga menjadi D aksen P sama dengan min 6 dikali 5, sehingga D aksen P sama dengan min 30. Setelah mengetahui D aksen P sama dengan 30, kita menggunakan diferensial untuk melihat perubahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diferensial dari atau notasi dengan DD
atau diferensial dari demand atau dari permintaan ini dapat dicari dengan turunan pertama dari fungsi permintaan dikali dengan DP kecil, yaitu perubahan kecil yang terjadi pada harga. Untuk itu kita bisa memasukkannya menjadi seperti D aksen 5, yaitu pada saat turunan pertama dari fungsi permintaan dikali DP. DP adalah perubahan harga, yaitu 5,1 dikurangi 5. Terjadi kenaikan sebesar 0,1. Kita tinggal substitusi dengan angka yang sudah ada menjadi diferensial dari demand sama dengan minus 30 dikali 0,1. Sehingga menghasilkan minus 3. Dapat disimpulkan jika harga naik dari 5 ke 5,1, jumlah permintaan diperkirakan akan berkurang sebanyak 3 unit. Untuk grafiknya sendiri berbentuk menurun seperti pada gambar. Sama seperti contoh sebelumnya, dengan menggunakan percobaan dengan harga, dengan memasukkan nilai harga dan fungsi permintaan, dapat diketahui hasil sebagai berikut. Nah, pada kolom X dan Y, kita masukkan ke dalam sumbu X dan Y pada grafik, sehingga akan menghasilkan grafik yang berbentuk turun ke bawah. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah fungsi nonlinier sangat relevan dalam dunia bisnis karena banyak fenomena ekonomi yang tidak mengikuti pola linier, seperti pertumbuhan pasar, analisis investasi, dan penghitungan laba. Dalam studi kasus menunjukkan bagaimana turunan digunakan untuk menentukan laba maksimum, dan bagaimana diferensial dapat membantu memperkirakan perubahan permintaan akibat perubahan harga. Demikian penjelasan pada materi fungsi nonlinier, diferensial, dan penerapannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.